Ini saya rekam ya, jadi nanti Anda bisa lihat lagi di YouTube ya. Kalau memang Anda kurang jelas gitu, nanti minggu depannya bisa Anda tanya lagi gitu ya. Oke, jadi kemarin ini salah satu contoh di lain waktu tentang peluruhan muon ya, ini sudah sangat terkenal. Ini tentang peluruhan muon. Muon ya, partikel bermuatan negatif yang sama, perilakunya sama dengan elektron tapi beda massa, dia lebih besar ya. Ini terkait dengan umurnya gitu ya. Kemudian kemarin juga kita bahas tentang kontraksi Lorentz ya. Jadi kontraksi Lorentz itu adalah, misalkan ini adalah L yang bukan panjang sebenarnya, ini adalah L0 dibagi dengan gamma yang sama dengan L0. Ini gamma fungsi V besar, ini adalah akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Jadi kalau di contohnya ini, L0 itu adalah ini, yang ini. Gitu ya. Jadi L0-nya adalah, yang L0 itu adalah panjang sebenarnya. Itu yang dilihat atau diukur oleh, misalkan ya sebut aja A ya, oleh A yang diam terhadap bumi. Itu kemudian L di sini itu adalah panjang bukan sebenarnya. Yaitu diukur oleh muon ya, atau katakanlah oleh B yang bergerak ya, terhadap bumi. Oke. Jadi kemarin kita dapatkan V-nya sekitar berapa gitu ya kemarin? Atau V di sini adalah, V besar di sini adalah U. V besar di sini adalah U kalau dari contoh ini. Saya lupa ini sekitar berapa, 0,99 berapa gitu ya, lupa. C gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, ya jadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, jadi 1 per gamma itu lebih kecil dari 1. Oke, maka otomatis gamma itu lebih besar dari 1. Jadi artinya ini bisa disimpulkan bahwa L itu lebih kecil dari L. Atau sama dengan lah ketika, sama dengan itu ketika V-nya sama dengan 0. Artinya dia diam. Jadi secara umum seperti itu. Nah ini ya contohnya banyak ya. Ini salah satu contohnya ini, atau misalkan Anda punya misalkan panjang misalkan ini terhadap yang A yang diam gitu ya. Nah, itu adalah ini L0 itu adalah 5 meter misalkan. Kemudian ada B, dia bergerak dengan kecepatan misalkan berapa? 0,5 lah. C gitu ya. Contohnya C itu di sini adalah ambil sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi Anda bisa hitung melalui rumus ini didapatkan berapa nih? Bentar, kalau ini 25, yang angkanya bagus apa ya? Kecepatannya berapa ya? Atau 0,6 lah ya, 0,6 aja. Atau 0,8 lah. 0,8 yang bagus.
Oke. Jadi ini L0 itu adalah yang diukur oleh A, sedangkan L itu yang diukur oleh B yang bergerak. Ini adalah L0 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sebentar ya. Oke, ini adalah, kita ambilnya adalah 5 kali akar dari 1 kurang 0,8 kuadrat itu berapa? 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Jadi ini didapatkan 5 kali akar dari 0,36 ya. Meter. Jadi ini sama dengan, ini adalah 5 kali 0,6 meter sama dengan 3 meter. Jadi si B ini melihat panjang yang dia ukur batang ini itu dia 3 meter ya. Jadi bisa dikatakan pengurangannya berapa? Kalau dilihat dari 5 ke 3. Berarti sekitar 2 ya, 25-40% ya. Jadi si B ini melihat 40% lebih pendek. Dia lihat 3 meter. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Nah, sekarang begini, saya punya misalkan batang ini yang misalkan di L0 di sini, L0-nya kita ambil lagi sama dengan 5 meter. Dia membentuk sudut. Misalkan sudutnya ini adalah theta. Ini misalkan ditinjau oleh A gitu ya, A diam. Kalau dia itu, kalau ada seorang pengamat lain, dia bergerak dengan kecepatan V, V-nya itu misalkan, jadi dia bergerak. Ini Safitra Salam, terlambat kenapa ini? Coba siapa namanya, Diva ya, ketua kelas ya? Kalau ketua kelas mana? Iya, Pak. Tolong ditanya tuh telatnya kenapa ya? Oh iya, Pak. Tolong aja ditanya, Safitra Salam. Oke, saya lanjutkan. Ini bergerak dengan kecepatan, misalkan ambil sama tadi berapa? 0,8. Jadi kalau theta itu diukur oleh, jadi L0 itu diukur oleh A. Theta pun juga sama. Di sini adalah L prime, dan di sini juga ada theta prime. Nah, sekarang kira-kira theta prime-nya itu berapa? Kalau dia itu bergeraknya sama, B-nya itu bergeraknya ke sana. Dengan kecepatan maaf tadi saya ada gangguan. Dengan kecepatan ambil V-nya sama dengan 0,8 C. Kira-kira berapa itu? Nah, sekarang kalau saya ambil misalkan di sini itu adalah ini Y, ini X lah ya. X-nya itu adalah dari sini ke sini. Jadi Y-nya itu sama dengan apa? L0 sin theta ya. Kemudian kalau X-nya itu adalah L0 cos theta.
Nah, jadi kalau di ini mungkin ketika ini nggak apa-apa kita nyebutnya pakai prime aja nggak apa-apa. Biar semuanya sama. Pakai prime ini theta prime. Nah, yang diukur oleh pengamat B itu kan sama seperti tadi ya, L prime-nya itu sama dengan L0. Maaf. Jadi kalau kita lihat di sini, dia arah pergerakannya B itu adalah sepanjang sumbu X gitu ya. Jadi analogi seperti ini. Jadi kita mulai dari apa namanya istilahnya itu apa istilahnya kontraksi Lorentz-nya, kontraksi panjangnya itu kita mulai dari sumbu X gitu ya. Karena sumbu X di sini itu adalah kita sebut aja X prime itu adalah X dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, kebetulan di sini kalau Y prime-nya gimana? Y prime-nya itu sama dengan Y. Oke. Karena dia bergeraknya hanya sepanjang sumbu X. Jadi kalau saya gambar, yang dilihat oleh B, kok begini? Yang dilihat oleh B, ya, ini tentunya L prime, yang theta di sini itu juga theta prime. Oke. Nah, jadi cara mengukurnya gimana? Jadi kalau untuk yang, ini saya ceritakan dulu. Jadi kalau untuk yang di B itu melihat itu adalah, Halo Pak, maaf. ya. Tadi Syafita Salam belum sempat masuk. Oke, sudah. Ini mohon maaf kecoret lagi. Ini yang kemarin, ini maksudnya buat record saya juga. Gitu. Ini delta X maksudnya. Oke lah. Jadi kita oke sampai sini ya. Nah, jadi kalau untuk kasus kita ini berarti X prime itu adalah L prime cos theta prime ya. Sedangkan Y prime itu adalah L prime sin theta prime. Oke. Nah, untuk sudut ini kan kita gampang. Ya. Jadi misalkan untuk yang di A dari sini ya, itu kan kita dapatkan apa? Tangen theta itu kan sama dengan Y per X kan. Sedangkan untuk yang di sini, tangen theta prime itu adalah Y prime per X prime, oke? Nah, sekarang Y prime-nya itu sama. Oke, dibagi dengan, nah, ininya yang membedakan. X akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi Anda ingat Y per X itu adalah tangen theta. Jadi ini adalah sama dengan
gamma yang fungsi V besar, tangen theta. Nah, kalau lihat di sini, gamma di sini itu lebih besar dari 1 ya. Jadi artinya tangen theta prime itu lebih besar dibanding dengan tangen theta. Oke, kita ambil yang di kuadran 1 misalnya. Ini diambil di kuadran 1. Ambil theta di kuadran 1. Kuadran 1 itu yang ini, yang sudut-sudut lancip. Di apa? Ini Y, ini X, ini kuadran 1 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi ini terkait dengan sudut-sudut lancip, sudut lancip. Batas sudut lancip itu theta lebih kecil dari 90 derajat atau sama dengan pi per 2. Oke. Jadi artinya di sini kalau untuk di kuadran 1 itu berarti kalau tangannya itu lebih besar, itu berarti apa? Theta prime itu lebih besar dari theta. Jadi artinya si B ini melihat ya kalau sesuai dengan gambar kan ya, sesuai dengan gambar. Jadi dia itu di kuadran 1 theta lancip ya. Jadi theta prime itu dia lebih besar. Jadi dia bisa melihat lebih besar ya. Dari apa namanya? Yang di A ya. Jadi contohnya misalkan kalau saya masukkan V-nya tadi berapa? 0,8 ya. Kalau V-nya 0,8, V-nya sama dengan 0,8. Itu berarti tangan theta prime berapa? Ini berarti 1 per 0,6 ya. Tadi kan apa akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kan 0,6 ya. Yang mana tadi? Ini yang ini nih. 0,6 ya. Kali tangan theta. Ini adalah 5 per 3 tangan theta. Nah, sekarang kalau saya ambil misalkan theta sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Pi per 4 ya. Oke, jadi dapatnya berapa? Tangan theta prime. Kalau tangan theta kan 1 ya, berarti ini dapat 5 per 3. Jadi tangan theta-nya ini sama dengan tangan theta itu sama dengan 1. Jadi theta prime-nya itu adalah 5 per 3. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Bergas bintang. Halo, bergas bintang. Bergas bintang, ada nggak orangnya? Kemudian Murtado. Hadir, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini masih paham, Pak. Belum ada pertanyaan. Muhammad Haidar Aziz. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Kodri. Ahmad Kodri. Ahmad Kodri. Nggak jawab.
Bagja Kertasafari. Hadir, Pak. Safitra Salam. Hadir, Pak. Oid Abrori Syakuro. Hadir, Pak. Oke. 2 orang saya put di waiting room ya, karena tidak ada respon. Nanti bisa saya modif absennya jadi tidak absen. Oke, nah sekarang kalau saya tinjau bentuk sederhananya, misalkan sebuah segitiga sembarang. Ini sebut aja apa ya? Kurang gede segitiganya. Ini alfa, beta, gamma. Oke, ini adalah A, B, C. Gitu ya. Kita tahu bahwa segitiga itu kan berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Misalkan hukum segitiga ini misalkan diukur oleh A yang diam terhadap bumi. Nah sekarang kalau oleh B yang bergerak terhadap bumi bagaimana? Hukum ini apa? Pertanyaannya adalah bagaimana B melihat atau mendapatkan versi hukum atau prinsip yang tadi dibintangin gini. Kira-kira menurut Anda gimana? RR Zahra. Ya, Pak. Ya, kira-kira gimana itu? Bentuk dari ini dilihat oleh B yang bergerak terhadap bumi. Katakanlah ambil bergeraknya itu panjang sumbu X misalkan dengan kecepatan V gitu. Kira-kira bentuknya seperti apa? Berarti Pak mau memastikan kalau misal sumbu X itu berarti berada di kaki segitiganya ya Pak? Berarti berada ya misalkan B ke sana gitu. Harusnya segitiganya lebih landai, lebih C sama A-nya lebih pendek itu nggak Pak? Ya, pokoknya dia jadi seperti ini. Ini kita sebut aja nih alpha prime. Ya tadi apa? Gamma prime. Ini beta prime. Di sini B prime. Di sini A prime, C prime. Jadi bentuk ininya itu tinggal pakai prime aja. A prime per sin alpha prime sama dengan B prime per sin beta prime, C prime per sin gamma prime. Ini juga tentunya dengan syarat ya bahwa V di sini
saya bisa dapatkan persamaan prinsip ini yang sama gitu, bentuk segitiganya juga bentuknya juga masih segitiga ketika V-nya itu lebih kecil dari C. Ini syarat pentingnya. Kalau V sama dengan C itu ini sudah apa istilahnya, tidak bisa dilihat lagi. Ya, jadi apalagi V lebih besar dari C, ini udah nggak bisa. Ini juga sebenarnya ya sama lah, jadi tidak berbentuk segitiga lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini juga Anda bisa latihan di sini. Jadi misalkan untuk yang di A, saya dapatkan misalkan ya, ini nih, hubungan seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang ya. 2BC, maaf. Cos alfa. Nah, berarti kalau di sini ya Anda tinggal ganti aja. A prime kuadrat sama dengan B prime kuadrat tambah C prime kuadrat kurangi. Ini saya tulis tempat lain aja. A prime kuadrat sama dengan B prime kuadrat tambah C prime kuadrat kurangi 2 B prime C prime cos alpha prime. Sama, jadi Anda tinggal ganti prime-prime saja. Nah, tentunya nanti kalau Anda memecahkan sudut-sudutnya itu berapa saja, yaitu nanti lain persoalannya. Nah, ini sekarang ada contoh, misalkan ya, ini contoh nanti Anda kerjakan di akhir kuliah. Contoh, kalau saya punya, misalkan A ya, saya punya segitiga sama sisi. Jadi sisinya itu ambil S sama dengan 1 meter lah. Kita tahu ya segitiga sama sisi ya. Ini 1, panjangnya 1 meter. Sudutnya ya 60 derajat. Ya. Kan sama sisi. Nah, kalau ada B, ya bergerak dengan kecepatan P, ambil tadi 0,8 C. Ini kira-kira sudutnya jadi berapa ini? Bagaimana gambar atau sudut-sudut segitiga? Ini nanti Anda kerjakan akhir kuliah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin kita membahas, jadi ini salah satu sudut ya dari, ya kita menyebutnya sudut benda saja. Ini apa? Kita di sini membahas sudut benda. Mana tadi? Ini sudut benda ya, benda yang dia itu diam. Ini adalah sudut benda yang diam. Dia tidak bergerak. Nah, sekarang kalau dia bergerak gimana? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya, terkait yang disebut namanya sudut abrasi. Oke, nah sekarang sebelum ke sana itu kita lanjutkan dulu yang kemarin.
Mana tadi? Oh ya, ini dia. Terkait dengan yang kemarin kan Anda ada tugas ya, yang dikumpulkan di akhir kuliah ya, terkait dengan penjumlahan relativistik ya. Nah, ini Anda menggunakan transformasi Lorentz di sini. Jadi kalau saya ambil infinitesimalnya yang di atas, C dt prime itu sama dengan gamma C dt kurangi V per C dx. Dengan gamma itu adalah 1 kurang V besar kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Oke. Kemudian dx prime itu adalah gamma dx kurangi V per C dt. Saya tetap ambil C di situ. Terus kemudian d prime itu sama dengan dy, dz prime itu sama dengan dz. Nah, kecepatan definisinya apa? V di sini itu adalah Vx, Vy, Vz. Katakanlah kalau ada sebuah pengamat O gitu ya, dia melihat partikel bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini V di sini itu adalah yang diukur oleh O, yang diam. Yang diam. Oke, jadi Vx di sini itu sama dengan dx dt, Vy itu adalah dy per dt, z itu sama dengan dz per dt. Ini di O. Nah sekarang ini di O. Sekarang kalau di O prime ya berarti tinggal Anda ganti aja pakai prime gitu. Permisi Pak, maaf memotong. Mau menyampaikan tadi yang tidak merespon waktu dipanggil atas nama Bergas Bintang. Katanya Ya. tadi ada kendala wifi, jadi harus beli pulsa dulu. Oke. Bargas ya? Iya Pak, betul. Sebentar, mana tadi? Saya nggak ngelihat. Bargas Bintang. Oke. Ahmad Kodri saya nggak tahu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Vy prime itu sama dengan dy prime per dt prime. Dz prime itu adalah dz prime per. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dx prime itu sama dengan apa? Dx prime itu sama dengan ini. Jadi ini sama dengan gamma dx dikurangi V per C dt dibagi dengan gamma dt kurangi maaf C dt ya, C dt. Sorry per prime itu berarti sini harus saya bagi C ya. Maaf, ini harus saya bagi C. C dt C dt dikurangi V per C kali dx
Oke. Sebentar ini takutnya, bentrok ya. Saya terus di sini aja deh. Sorry kok ini malah ini. Maaf. Iya, kok malah. Saya hapus aja lah. Maaf. Supaya tidak bentrok dengan yang sebelah. Jadi saya tulis lagi. Vx prime itu adalah dx prime per dt prime. Ini adalah gamma. Tadi itu apa? dx dikurangi v per c dt gitu ya. Per gamma c dt v per c kali dx ya. Nah, ini bisa dicoret ya. Anda bisa keluarkan C-nya ya. Kemudian Anda keluarkan CDT-nya lah, CDT. Anda keluarkan CDT, nanti akan didapatkan ini adalah hasilnya sama dengan Vx dikurangi V besar dibagi 1 kurang Vx V per C kuadrat. Kemudian untuk yang V prime, V prime itu adalah dy prime per dt prime. Sama dengan y prime sama dengan y kan, jadi ini dy per dt prime. Nah, dt prime itu sama dengan dy per 1 per c gamma c dt kurangi v per c dx. Sama dengan, ya, CDT-nya Anda keluarkan, makanya akan saya dapatkan VY per gamma 1 kurang Vx V per C kuadrat ya. Kemudian sama halnya juga dengan analog dengan Vz prime. Ini sama dengan dz prime per dt prime. Saya langsung ya, karena sama, dz per dt prime, karena z prime sama dengan dz, ini saya dapatkan Vz per gamma 1 kurang Vx V besar per C. Oke, ini penjumlahan secara umum dalam 3 dimensi ya. Nah, jadi kalau untuk yang 1 dimensi, kasus 1 dimensi, itu bisa Anda ambil Vy dengan Vz-nya 0. Sehingga didapatkan cuma Vx saja yang rumusnya ini. Yang Vx prime, jadi akhirnya sama dengan Vx kurangi V dibagi 1 kurang Vx V besar per C kuadrat. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini?
Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tentang sudut. Sudut. Jadi misalkan saya sederhananya ambil ini Y, ini X. Ya, ini O, katakanlah gitu. Jadi katakanlah dia yang O prime. Jadi ini katakanlah, maaf, ini melihat partikel P misalkan, dia bergerak dengan kecepatan V. Gitu ya. Kemudian ada O prime di sini, dia bergerak dengan kecepatan V besar, gitu ya. Ini adalah Y prime, ini adalah X. Gitu. Nah sekarang kan kita tahu di sini bahwa sebut aja sudutnya ini apa ya namanya, alfa, beta, gamma tadi udah diberikan ya, theta, katakanlah phi gitu ya, atau theta di theta juga lah, nggak apa-apa. Tapi theta di sini atau untuk membedakan, oke, saya pakai phi aja lah kalau gitu, masih ada. Pakai phi saja sudut. Jadi phi di sini itu adalah yang disebut namanya sudut abrasi partikel. Jadi partikelnya itu bergerak. Ya, jadi kalau seperti ini, tangan tetanya, tangan V-nya itu adalah VY per VX. Gitu. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau di O prime melihat V ini gimana? Ya Anda tinggal ganti aja. Ini di O. Kalau di O prime pakai prime aja, V prime per VX. Tinggal nanti Anda uraikan aja bahwa ini itu sama dengan, tadi V prime berapa? V prime itu ini. VY dibagi gamma 1 kurang V besar VX. Maaf, ini saya. Jadi ini adalah VY dibagi gamma 1 kurang Vx per V per C kuadrat gitu ya, dibagi dengan Vx kurangi V dibagi 1 kurang Vx V besar per C kuadrat. Oke. Yang Vx prime itu kan sama dengan ini. Mana tadi? Nah ini. Ya. Jadi kita bisa coret. Yang coret itu yang mana? Yang ini yang coretnya. Jadi ini bisa akhirnya sama dengan Vy per gamma Vx kurang V. Gitu. Ini tangan V-nya namanya. Jadi tangan V prime Vy per Vx kurangi V kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau mau saya tuliskan pakai tangan V, ya berarti dibagi Vx dikalikan Vx. Itu berarti Vx tangan V dibagi Vx kurangi V kali akar 1 kurang V besar kuadrat per C kuadrat. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang sudut abrasi ini?
Nah, jadi kalau V-nya itu sama dengan C, artinya ini cahaya. Ya. Berarti Vx itu sama dengan apa? C cos V ya. Sedangkan Vy itu sama dengan C sin V. Gitu. Jadi nanti kalau untuk ini dapatnya itu adalah tangan V prime itu sama dengan didapatkan Vx itu berarti C sin V dibagi dengan C cos V dikurangi V akar dari 1 kurang V kuadrat plus C kuadrat. Oke. Nah, ini artinya kalau diambil seperti ini, V prime V di sini, itu berarti sudut abrasi cahaya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Cukup jelas. Ini contohnya, jadi dua roket bergerak saling tegak lurus ya. Jadi dua roket ini masing-masing kecepatan 0,6, satunya 0,8. Ya. Nah, jadi kecepatan 0,8 dengan C dengan 0,6 C itu mereka relatif terhadap space station, stasiun ruang angkasa. Ya. Jadi berapakah kecepatan dari roket 2 yang diamati oleh roket 1? Ya. Jadi pertanyaan itu adalah kecepatan roket 2 diamati oleh roket 1. Ya. Jadi roket 1 ini bisa dikatakan sebagai pengamat O'. Oke. Jadi kalau tegak lurus ini itu dia dilihat oleh pengamat diam di stasiun ya, stasiun ruang angkasa ya. Bukan stasiun Bandung atau stasiun Jatinegara gitu, bukan. Ini stasiun ruang angkasa di angkasa ceritanya. Nah, jadi kalau Anda lihat, jadi O' itu bergerak sepanjang sumbu X ya. Dan roket satunya itu O', dia bergerak sepanjang sumbu X. Sedangkan yang dia mau diamati itu adalah roket 2, dia bergerak sepanjang sumbu Y. Nah, Anda tinggal masukkan saja. Jadi Vx di sini itu adalah kecepatan dari roket 1 yang 0,6. Hasanain, ini kenapa nih? Telat kayaknya. Tadi saya lihat kayaknya masalah koneksi. Oke. Sorry. Maaf, saya ini. Jadi maaf, Vx-nya di sini adalah sama dengan 0 karena dia sebagai pengamat yang bergerak, jadi dia melihat roket 2 ini komponen kecepatan di sumbu X-nya 0 ya, betul. Dan di sini U-nya sama dengan 0,6 C. Oke, jadi ini minus di situ. Nah, ini jadi Anda lihat di sini Vx-nya kan 0, jadi Vx prime-nya itu adalah sama dengan minus 0,6 C. Jadi komponen X dari roket kedua dilihat oleh roket 1. Kalau yang Vx di sini kan dia dilihat oleh pengamat stasiun. Gitu.
Nah, kalau di roket 1 dia ternyata ada kecepatan ininya, kecepatan sumbu X-nya ya. Jadi arahnya minus, menjauhi. Kemudian untuk yang komponen kecepatan sumbu VY-nya dilihat oleh roket 1 itu adalah rumusnya seperti ini. VY sama dengan akar dari 1 kurang U kuadrat per C kuadrat dibagi 1 kurang VX U per C kuadrat. Jadi VX-nya Anda ambil 0 ya. Nah, itu didapatkan di sini VY-nya itu 0,64 C. Oke. Jadi ini adalah, jadi gambar yang atas Anda lihat itu adalah gambar yang diamati oleh kerangka O yang diam. Oke. Jadi roket pertama itu ke sumbu X, roket kedua ke sumbu Y. Nah, sekarang yang di gambar B itu saya melihat, si pengamat roket 1 ini melihat, dia dianggap diam, jadi stasiun itu menjauhi lagi, kurang lebih. Jadi artinya roket 2 ini ada komponen sumbu X-nya menurut roket 1. Gitu. Jadi kalau ditanya kecepatan, karena ditanya velocity kan, Anda cukup menjawab Vx prime dengan Vy prime itu sudah cukup. Oke. Nah, ini sebenarnya yang bukan ini speed ya. Kalau speed itu artinya kelajuan. Kalau kelajuan itu memang bisa dikatakan di sini besar dari kecepatan gitu ya. Akar dari 0,6 kuadrat ditambah 0,64 kuadrat. Jadi akar, jadi sekitar 0,88 gitu. Jadi ini masih kurang dari C. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Sekarang tugas Anda ditambah. Ya. Ini saya stop ya. Sorry. Nah sekarang ya ini Anda, jadi tadi Anda suruh menghitung ini. Ya, sudut-sudutnya jadi berapa gitu di setiap sudutnya. Kemudian yang kedua, mana tadi? Ini tugas ya. Tugas hari ini dikumpulkan, saya tunggu sampai jam 9. Kemudian kalau ini untuk PR. Yang kasus tadi, ya, tapi saya rubah. Jadi yang kasus tadi, ini ada stasiun di sini. Stasiun hall. Stasiun. Kalau tadi kan pengamat, jadi di sini itu adalah roket 1, ya. Ini roket 2. Ini roket 1 gitu ya. Di sini Vx-nya sama dengan 0, V-nya tadi berapa tuh? Anda ingat nggak? V-nya 0,8. 0,8 C. Ini Vx-nya sama dengan 0,6 C. Di sini Vy-nya.
P-nya ini sama dengan 0 ya. Oke, jadi yang di soal, contoh tadi, contoh tadi itu kemana tuh ya? Sebentar ya. Oke, jadi yang tadi contohnya, contoh tadi itu roket satu mengamati roket 2. Artinya kecepatan roket 1 diukur oleh roket 2. Nah, sekarang soal kalau dibalik gimana? Jadi hitung kecepatan dan kelajuan roket 1 diukur oleh roket 2. Jadi roket 2 itu sebagai pengamat. Gitu. Ini Anda lakukan PR ya. Jadi yang tadi itu kerjakan di sini, Anda kumpulkan, ini juga nanti dikumpulkan PR-nya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, itu terkait dengan contoh penjumlahan kecepatan. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya share. Ini yang tadi ya, saya mau share lagi yang terkait dengan yang disebut namanya kesimultanan. Ini di buku keren lagi. Jadi kalau misalkan di sini itu melihat ada dua buah kejadian. Jadi di sebelah kiri itu jam pertama, di sebelah kiri jam kedua. Ya, jadi artinya si O ini mengamati bahwa satu lagi, jam pertama itu diletakkan di X sama dengan 0, sedangkan di jam kedua itu di X sama dengan L besar. Kemudian pengamat O-nya itu di tengah-tengah, L/2. Jadi kemudian lampu itu dinyalakan, oke? Lampu itu dinyalakan.
Nah, kalau ada pengamat lain yang juga diam, ya, di jam pertama dan di jam kedua, gitu ya, maka pengamat di jam pertama dengan pengamat di jam kedua itu akan mengukur waktunya secara bersamaan. Ya, di sini ada nggak ya? Aduh, oke lah. Oke, jadi O di sini mengukur cahaya yang nyampe ke jam pertama, ya, itu waktunya sama dengan di jam kedua. Oke? Jadi ada dua kejadian lah, intinya gitu. Ya, ini bisa ada satu pengamat atau tiga pengamat, bisa. Maksud saya dua pengamat itu, satu di jam pertama, di jam kedua, sama-sama mengukur waktunya. Oke, cukup jelas nggak ini? Oke, atau saya gambarkan deh, biar jelas. Oke, jadi tadi saya gambarkan ya. Jadi ini ada lampu bohlam di sini. Itu. Ini ada jam. Ini juga ada jam. Gitu ya. Di sini X sama dengan 0. Di sini sama dengan XL per 2. Di sini ini X sama dengan L gitu ya. Yang tadi. Anda lihat sambil buka buku keren juga bisa. Jadi S ini pengamat di O, ya, dia diam, dia menyalakan lampu, oke, ke sana, sehingga cahaya itu terpancar ke sana. Katakanlah ini titik A, ini titik B. Ya, jadi kejadian di titik A, waktu tempuhnya berapa? Berarti kan L per 2 bagi C kan? Sedangkan di B juga sama kan? L per 2C. Jadi waktu ini itu adalah waktu yang diukur kejadian A, dia itu bahwa cahaya itu sampai di titik A waktunya sekian, dan di titik B waktunya sekian. Oke, itu diukur oleh O. Nah sekarang dari gambar tadi, ya, dari gambar tadi itu kan misalkan ada O prime bergerak dengan kecepatan V besar gitu. Nah, jadi kalau di O itu melihat kejadian A dan kejadian B itu adalah kejadian yang simultan. Jadi pengamat O ini diam, maksudnya diam terhadap bumi lah. Pengamat O melihat kejadian A dan B secara simultan. Maksudnya simultan itu adalah simultan itu artinya delta T-nya sama dengan 0. Jadi delta T A ke B itu adalah, ya Anda bisa tulis TB kurang TA juga nggak masalah. Itu 0, ini artinya dia simultan, oke? Nah sekarang bagaimana
Nah, bagaimana sekarang O prime itu melihat? Nah, jadi kalau ini saya anggap sebagai ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu. Maka koordinat waktunya bisa kita lihat, bukan hanya koordinat, iya waktunya bisa kita lihat dari transformasi Lorentz ini. Mantap, transformasi Lorentz. Yang ini ya, yang ini yang ini ya. Ini bisa di copy nggak ke sini? Jadi saya tulis lagi aja. Jadi CT prime itu sama dengan gamma CT kurangi V per CX gitu ya. X prime itu sama dengan gamma X kurangi V per CT. Nah sekarang, jadi saya langsung aja. Ini T prime sama dengan gamma T dikurangi V per C kuadrat V per C kuadrat X. Ya ini sama aja tetap. Ini adalah X prime gamma X kurangi V per C T gitu ya. Sorry, VT, maaf. Langsung aja. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini. Sekarang kalau di T prime A, jadi O prime itu melihat T A prime. Ya, kalau di sini kan L per 2C. Kalau di sini gimana? Ini sama dengan gamma TA dikurangi V per C kuadrat XA kan. Nah di sini TA itu berapa? Gamma L per 2C, sedangkan XA-nya di sini 0 ya. Ini adalah gamma L per 2C. Sedangkan TB prime itu gamma TB dikurangi V per C kuadrat XB. Sama dengan apa? Gamma TB-nya juga sama ya, L per 2C kurang V per C kuadrat XB. XB-nya berapa tuh? L. Oke. Nah, jadi ini Anda lihat di sini, ternyata selisihnya gimana? Selisihnya gimana? Delta A ke B. Jadi ini adalah TB prime dikurangi TA prime. Sama dengan apa? Ini berarti ini kurang ini kan? Ini dapatnya adalah minus gamma V per C kuadrat L. Dan ini lebih kecil dari 0. Artinya apa? Kalau ini lebih kecil dari 0, itu berarti kan kalau dilihat juga dari sini, bahwa TB prime itu lebih kecil dari TA prime. Oke? Nah, jadi kalau menurut maaf, berarti kalau menurut O prime, itu mana yang lebih dulu? A atau B? Bergas bintang. Bergas.
Ya, Pak. Menurut Anda, menurut O prime, itu kejadiannya mana yang lebih dulu? TA, Pak. Kenapa TA? Karena apa namanya? Deltanya itu kan dipakai kan delta delta AB, di mana itu kan TB min TA. Sehingga karena nilainya negatif, berarti TA-nya itu lebih dahulu dibanding TB, Pak. Ya. Ya, oke. Good. Jadi dalam hal ini, ya ini Anda bisa lihat juga di apa namanya, sebentar, kayaknya ada yang salah deh. Ya betul, ini sama-sama bergerak ke sana. Ya, yang lebih dulu itu harusnya yang kedua, yang B. Jadi, apa namanya? Dari mana tadi? Seharusnya yang apa namanya? Yang apa namanya? Kalau delta T-nya kan ini lebih kecil dari apa namanya? Dari 0. Artinya TB itu lebih kecil dari TA. Artinya apa? Bahwa delta T. Jadi istilahnya cahaya itu dari titik S ke titik B itu membutuhkan waktu lebih pendek dibanding dengan ke A. Berarti yang lebih dulu mana? Oh iya, iya Pak, yang B ya Pak. Soalnya kalau misalkan soalnya kalau misalkan di apa namanya ditulis ulang kan itu bisa kita tuliskan sebagai T aksen B sama dengan apa namanya T aksen A ditambah delta delta T AB aksen gitu Pak. Kalau misalkan pengen ditulis ulang, kalau menurut saya sih Pak. Oh iya, oke. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi apa tuh namanya? Saya lupa jadinya. Jadi sekarang begini, logikanya gini. Ketika benda tersebut membutuhkan waktu lebih pendek dibanding dengan yang lainnya, itu kan berarti dia kejadiannya kan lebih dulu. Karena diukur lebih dulu. Gitu. Kalau yang dia itu waktunya lebih lama, ya berarti dia diukurnya belakangan. Gitu. Jadi ini artinya bahwa menurut O prime, kejadian B prime, kejadian B maaf, kejadian B lebih dulu dibanding A. Gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa apa namanya? Jadi dengan kata lain, kalau menurut O itu simultan, menurut B belum tentu. Gitu ya. Jadi ini bisa terlihat dari kerangkanya gitu ya. Jadi antara simultan dengan tidaknya itu relatif bergantung pada pengamatnya gitu ya. Ini juga kita ambil pelajaran juga di hidup ya. Jadi namanya orang berbeda pendapat itu wajar. Karena punya kerangka acuan berpikir. Tapi kalau manusia sih lebih kompleks tentunya. Jadi apa namanya orang berbeda pendapat itu sesuatu hal yang wajar. Ya. Nah masalahnya kita berbeda pendapat itu kan itu ada dua kemungkinan, kita salah dia benar atau kedua-duanya benar. Nah kita mengukurnya bagaimana? Mengetahui bahwa kita pendapat benar atau tidak, atau yang lebih baik atau tidak, itu dari rasional gitu ya.
Jadi makanya segala keputusan itu di dalam dunia ini istilahnya kalau kita bernegara, bermasyarakat itu harusnya bisa terukur secara nasional gitu ya. Jadi kita istilahnya kita jangan kekeh dengan pendapat sendiri tanpa ada landasan rasional. Itu pelajaran yang bisa diambil dari apa namanya? Dari tentang kejadian simultan atau tidak simultan. Oke, sekarang Anda tolong kerjakan yang tadi tugas pertama. Atau di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Oid Abrori, ada pertanyaan nggak? Masih belum kayaknya. Cuma rada bingung saya ini yang contohnya itu kok bisa yang B duluan ya. Soalnya kan kayak kerangkanya dari pengamatnya dari sebelah kiri kan, lebih dekat ke A kan itu. Iya, ini kan gambar. Tapi kalau saya simpan di sini di sebelah kanan dekat ke B dong. Iya, makanya. Oke. Ya, kita jangan tertipu gambar, tapi kita harus melihat perhitungannya. Sekarang secara rasional saja, ketika sebuah kejadian itu membutuhkan waktu yang lebih kecil dibanding dengan yang lainnya, itu kan berarti kejadian tersebut lebih dulu kan, diukur dibanding dengan kejadian yang lain. Oke? Oke. Jadi Anda melihatnya kalau ini sebelah kiri kan ya. Sama, saya juga bisa seperti itu secara intuitif. Karena yang di sebelah kiri harusnya A dulu. Gitu. Tapi kalau saya taruh di sebelah kanan, itu bisa jadi B dulu. Gitu. Nah, mana yang benar? Nah, itu adalah menurut perhitungan dari transformasi Lorentz, bahwa ternyata memang B dulu yang lebih dulu kejadiannya. Menurut prime. Nah, sekarang kalau dia itu saya balik misalkan ya tadi, O prime-nya arahnya ke sana, ini jadi minus V gitu ya. Nah, kalau seperti ini delta T prime AB itu pasti lebih besar dari 0, sehingga TB prime itu lebih besar daripada TA prime. Nah, kalau ini itu berarti A lebih dulu. A lebih dulu. Dibanding B. Karena TA kan dia lebih kecil dibanding dengan B. Oke? Oke, nah sekarang Anda tinggal kerjakan yang tadi, kalau Anda ada pertanyaan. Anda kerjakan yang tadi, yang segitiga sama sisi. Mana tadi? Ini PR ya. PR dikumpulkan minggu depan. Nah, ini yang nomor 1 ini Anda tugas hari ini. Ya. Anda tentukan sudut-sudut dari ini. Silakan, kita kan selesai jam 8.40 ya. Silakan Anda kerjakan. Saya tunggu sampai jam 9. Ini ada asisten ya, jadi ada asisten di sini falahnya. Halo Falah? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ya. Itu PR dan tugas anak-anak tuh saya simpan di tim, saya tolong dilihat aja nanti. Kan udah itu, tinggal ya. Ya, baik Pak. Ya. Ntar saya buka dulu itunya di apa namanya di Teams ya.
Ini tugas pertama berarti ya? Iya, Pak. Oke. Tugas pertama, tugas 1 berarti ya. Sekarang tanggal 18 kan ya? Iya, Pak, tanggal 18.